Shalom. Selamat sore, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sampai sore hari ini kita boleh ada, kita boleh sehat, kita diberkati Tuhan di sepanjang tahun 2025 yang sebentar lagi kita akan akhiri. Beberapa jam ke depan kita akan mengakhiri tahun 2025 dan kita akan menyongsong tahun 2026. Puji Tuhan, bukan tidak tanpa ada masalah kita di sepanjang tahun, bukan tidak ada pergumulan yang berat, tapi semua masalah, semua persoalan, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Allah yang dahsyat, jadi kita bisa melalui semua hanya bersama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik, sangat baik. Kita patut mengucap syukur untuk sore hari ini. Kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Kita boleh ada saat sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita sore hari ini sampai kita menunggu yang lain. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan sebab Dia Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau sangat baik. Haleluya, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak pernah habis-habisnya rahmat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Kita angkat satu pujian kita, Yesus Kau sungguh baik. Ya sungguh baik. Haleluya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus. Siapa habis ya Pak? Ada. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu pujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau sungguh baik, Yesus,
cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Memujimu, ku selalu memujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Memujimu, ku selalu memujimu, ku menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, haleluya. Kau ditinggikan, kau disembah, kau dimasyurkan. Glory,
Puji Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada kesudahan kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita, bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Sukacita bukan hari, dengan sorak-sorai memuji, tunaikan pujian, haleluya, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja, nyanyi baginya sang raja. Selamanya. Gorengan itu di lapangan. Bapak Ibu, Tadi pagi udah. pada saatnya saya Siapa ya? Siapa? Kenal. saya Yanto, panggil tuh. saya bukan kesaksian, mungkin Anda menyaksikan cinta kasih Tuhan di sepanjang tahun dari awal Januari 2025 sampai saat ini, detik ini, menit ini, penyertaan Tuhan luar biasa. Apa nyetung? Oh, boleh siap. Haleluya. Nggak pede. Salam semua saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan begitu baik, sangat baik. Ya, tinggal kita baik nggak? Tuhan selalu baik. Ya, kita juga mau seperti Tuhan baik, berusaha seperti ya. Tuhan selalu baik. Hari demi hari, ya, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, saya merasakan betapa besar kasih Allah, betapa besar perlindungan Allah, penyertaan Allah begitu sempurna, sehingga pada saat ini saya boleh ada sebagaimana saya ada. Ya, kalau orang tanya umur berapa kayak gitu, saya bilang ini mau tahu aja, apa cuma mau tahu. Saya bilang aduh, ntar kalau saya sebutin kaget, biasa suka begitu.
Jujur apa nggak jujur nih? Mau yang jujur apa nggak jujur? Jujur. Kadang suka dibilang suka nggak percaya. Dia bilang saya lahir tahun 58. Jadi Bohong. hitung aja sendiri. Terus jadi 60 udah masuk 68 dong. Hah? Terus begitu. Jangan gitu. Dia kaget, saya juga kaget. Jangan kaget, saya juga kaget. Sering kali begitu tadi juga Yana bilang, kali mau 55. Masa korupsi umur? Saya berterima kasih ya kalau tak kepanjangan. Pokoknya terima kasih Tuhan sangat baik. Saya tidak bisa membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Ya Tuhan memberkati anak-anak saya satu mantu, cucu-cucu. Ya jadi kalau setiap hari itu tidak pernah lupa. Tuhan berkati anak-anak saya sebutin satu-satu. Mega dan Yesus, Yohanes semua saya sebutin. Terus anak saya yang bungsu juga Yohanes. Tapi saya juga berdoa Tuhan berkati pekerjaan Tuhan, Pak Yohanes yang melayani. Itu juga sama pekerjaan Tuhan di kota Cipanas ya. Terus mantu-mantu, saya sebutin namanya. Terus cucu saya 14 saya sebutin. Gabriela, Joshua, Claudia, Nadia, Asyaf, Farhan, semua saya sebutin. Rasanya kalau udah saya sebutin, saya puas. Kalau dulu saya sebutin, Tuhan sudah selamatkan saya. Selamatkan mama saya supaya saya nggak dimarahin dalam gereja. Juga selamatkan koko saya, cici-cici gitu ya, semua karena saya anak bungsu, jadi saya sebutin koko, cici semua saya sebutin. Sekarang koko saya, cici saya udah diselamatkan, saya anak mantu cucu. Saya terima kasih semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Kami tidak kekurangan suatu apapun. Berkat Tuhan selalu tercurah melimpah. Tidak sia-sia doa kita kepada Tuhan. Kalau kita doa dengan sungguh-sungguh dengan iman, Tuhan pasti menjawab doa kita. Amin. Ya, kita selalu berharap kepada Tuhan sepenuhnya. Ya, berharap tidak sia-sia harapan kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan menelantarkan anak-anaknya yang berharap. Ya, seperti firman Tuhan, berbahagia orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, carilah dahulu belajar Al-Quran. Wah, banyak firman Tuhan kalau kita ini ya. Makanya, aduh, jangan firman Tuhan langsung sini. Ya, itu kita ya. Sekian kesaksian saya sebagai penutup kesaksian saya mau memuji Tuhan. Daniel main gitar, main nyanyi. Sebagai ucapan bersyukur saya kepada Tuhan, saya tidak bisa membalasnya. Biar Tuhan pakai hidup saya menjadi berkat. Sebagai penutup kesaksian saya mau memuji Tuhan. Ini turun. Itu memang betul. Saudara-saudaraku, jangan mandang suaranya ya, suaranya kayak karung tapi hati saya sungguh ingin menaikkan ucapan syukur pada Tuhan. Ini dadakan, kagak rencana dan gak latihan. Dan ini juga baru sampai dari Jakarta jam 4. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Nyanyi semua. Selamanya ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Serta sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
inilah kesaksian saya kembalikan. Saya Pak, sambil Pak. Adik-adik saya. Abang. Ini bukan khotbah nih Pak. Bukan khotbah Pak. Siang baca semua kayak enak. Kayak Bapak kemarin. Saya mau kesaksian. Tahun 2005 saya sudah mengalami gempa kita sudah banyak berdoa di rumah saya. Semua jalannya terbaik bagi Tuhan. Itu Bapak. 2025 saya ditinggal sama pacar saya ya yang sudah 61 tahun pernikahan. Saya sudah panggil Bapak Gembala untuk berdoa jalan yang terbaik. Jadi 2025 sudah mengalami yang terbaik dari Bapak Gem. Terima kasih Pak Gem. Bugam, terima kasih untuk semua jemaat yang ada di sini. makasih. Datang ke rumah saya untuk mendoakan istri saya sampai sekarang sudah tenang, tidak ada penderitaan, sudah di surga. Hanya satu saya minta sama Tuhan, saya ngerti sendiri Tuhan. Dari Tuhan yang terbaik, puji Tuhan. Pada tahun ini saya dapat pilihan yang terbaik. Ya, nanti yang saya selalu minta Tuhan carilah yang terbaik. Istri saya, Ayo ya majunya. istri saya sudah di surga. Saya penderitaan yang 4 bulan. Ayo ya maju ya. Ayo ya. Ayo ya. Nah itu Jangan malu ngopung ya. Ayo ya. baik, nggak ada 1 tahun Pak, hanya berapa bulan saya udah kenal, baru 2 bulan Pak. Orang Ciguntur Pak, banyak orang Ciguntur sih. Jadi nggak jauh-jauh Pak, jadi nggak berat ngomong ya. Jadi sekian terima kasih Pak Gam. Saya Mana si nopung baik. nih. Saya sudah saya sudah bebas, saya sudah Tuhan berkenan, Tuhan akan buka. Sudahlah, Tuhan akan dengar. Tapi saya minta Tuhan memberkati saya jangan lama. Tuhan bisa sendiri Bang. Iya, benar. Abang opung, opung. Opung sih ya. Kalau opung kalah. Opung parah opung. Melakukan abang saya. Bang. Opung udah bener duduk belakang. Mohon maaf ya, Bung. Saya berangkat, Bung. Kakek lebih maju salah kampung lah. Ini jomblo berapa lama? Iya. Saya nggak bisa Pak. Ya Pak, Tuhan bilang ada dan awal bersatu. Tapi udah ada jodohnya, Pak. Hah? Si Opung udah ada Iya, jodohnya. Udah ada calonnya nih. Ayo pun tunjuk pun. Terima kasih. Kasihan saya tahun ini saya sudah mendapat yang terbaik dari Tuhan. Amin. 14 Februari, hari Valentine, hari perayaan saya pernikahan. Sedang kayak 3 ke, anak kayak 3 sedang. Amin. Amin. Silakan. Nah, ini kesaksian. Sorry, Bro. Kalau opung. Terima kasih terima kasih Kak kesaksiannya. Berharap kita hanya Amin. Haleluya. Saya kasih Yanto. salah satu anak lagi. Pak Ketua ya, Pak Ketua. Ketua. Kalau soal kesaksian ya saya juga nggak mau kalah. Nanti kalian dapat Yang bisa antusias. Kopinya Raffi mau bagi-bagi beras kayaknya. Kemarin ternyata argumen saya aja. Omar, saya kaget, saya nggak bisa, bisa. Saya doa aja terus, nggak bisa apa-apa. Ternyata jemaat kita antusias ya. Bang di sini mancing. Biaya tinggi banget. Dari aspal ya. Ini program nih. Paling capek nih. Ngomong sendiri pulang kan. Saya sih nggak dapat kerjanya.
laporan doang. Itu di samping hukum. Kita yang kecil. Saya doakan aja bikin malu saya nih Tuhan. Sumbangan datang tapi kumpulan uang tidak dapat banyak, tapi biaya juga meningkat banyak kan. Terus terakhir tuh semua udah terkumpul, sampai lebih, sampai kita bisa gathering di villa Narwa 2 hari, sampai bisa nantali gedung, sampai kasih door prize segala. Cuman yang terakhir itu jemaat masih disuruh bawa minum, ya kan? Bawa air masing-masing ya. Saya bingung ya kan, bisa air aja nggak bisa, gitu kan? Terus saya doa, Tuhan minta air tuh 100 botol aja dia bilang. Kalau saya ngomong sama anak saya nih, anak saya di ini nih, di kristalin nih, ya kan? Di produk orang tua kan, masih ada nih. Cuma saya ngomong tadi gini kan, udah wafer, udah macem-macem gitu kan. Tiba-tiba Tuhan kirim anak angkat saya yang si Regar, cuma sumbang 150.000. Nggak cukup ini buat ini nih, buat di air nih. Yang Tobing telepon ke istri saya, bilang ya perlu air boleh gak? Timur air. Mintanya cuma 100 botol. Berapa? Yang minum. Sekian deh pokoknya. Sekian dan terima kasih Pak. Saya nggak terima Mas. Berapa? Wah, ratusan. 100 lebih. 650 botol. Nah, puji Tuhan. Tuhan kirimin kita minta 100, Tuhan kasih 6 lebih. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya nggak malu nih, kan bisa ngakalan lagi di gedung, bisa pakai broadcast banyak banyak ya kan. Tapi jemaat kita menjemaatkan antusias, ya biasa. Semua, apalagi waduh, sebelum habis. Ayo Pak Ketua maju, maju kemana? Jangan dorong saya. Ya, terima kasih gitu aja, biarlah semuanya kemuliaan buat Tuhan. Selanjutnya Sister Yani. Puji Tuhan, terima kasih Pak Tuhan luar biasa. Haleluya, terima kasih untuk kesaksiannya. Mbak Santi kita akan mengenalkan firman Tuhan. Bagaimana kebenaran kita. Kita satu pujian kita bagi Tuhan tak ada yang Saat kau berfirman
Bagaimana kebaikanmu, bagaimana penyertaanmu, bagaimana pemeliharaanmu, bagaimana tanggung jawabmu terus-terus beracara di setiap kehidupan kami. Sehingga dalam setiap kesesakan kami melihat Tuhan ada, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan bagaimana Engkau sangat memperhatikan, sangat peduli dalam hidup kami. Hari ini kami ingin Tuhan ditutup tahun ini, kami mengingat lagi tentang karya-karya Engkau, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, supaya kami boleh belajar lagi, kami boleh mengulang lagi, kami boleh terus-terus menyimpannya menjadi bagian dari monumen, menjadi tugu peringatan yang penting dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami yang hidup, Allah pemelihara kekal kami yang tak pernah berubah, kami menaikkan syukur kami ini Tuhan. Haleluya, amin. Ya salam, berkati yang kasih Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang ingatlah segala perbuatan Tuhan. Tadi kita akan membuka di dalam Yosua pasal yang 24 ayat yang ketiga. Kitab Yosua pasal yang 24 ayat yang ketiga. Bapak Ibu sudah mendapatkannya, saya akan membacakan kepada Bapak Ibu. Kitab Yosua pasal yang ke 24 ayat yang ke-13, bukan ayat yang ketiga. Saya akan membacakan. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah payah, artinya tanpa berjerih lelah atau tanpa kekuatanmu, tanpa usahamu, dan kota-kota tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, Tuhan melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya.
Surat Yosua pasal 24 ini ditulis ketika Yosua akan mengakhiri pelayanan dia dan kepemimpinan dia sebagai seorang yang luar biasa dan hebat. Dia kumpulkan orang-orang Israel di masa-masa dia akan mengakhiri kepemimpinan dia, dan dia akan menyerahkan tampuk pemimpinan kepada generasi yang baru. Yosua kemudian mengumpulkan orang-orang Israel. Yosua kemudian membawa orang-orang Israel untuk mereka bertemu dalam sebuah kemah pertemuan yang luar biasa. Di bawah kepemimpinan Yosua inilah orang-orang Israel bisa masuk ke Kanaan. Di bawah kepemimpinan Yosua inilah orang-orang Israel mengalami titik keemasan yang luar biasa. Bangsa-bangsa Kanaan itu takut luar biasa. Bangsa Kanaan itu menjadi gemetar luar biasa. Di bawah kepemimpinan Yosua adalah maka orang-orang Israel bisa menikmati segala berkat yang luar biasa yang komplit. Baik itu berkat rohani, baik itu berkat jasmani, baik itu berkat masa depan, dan segala hal-hal yang luar biasa itu diberikan Tuhan lewat Yosua. Nah, tapi ketika Yosua mengumpulkan orang-orang Israel, dia tidak sedang pamer, dia tidak tentang show tentang siapa diri dia. Dia tidak pamer tentang kekuatan dia tidak pamer tentang kekuatan dia tidak pamer tentang usaha dia tidak pamer tentang kepemimpinan dia tidak pamer bahwa dia adalah orang yang sudah membawa keberhasilan dalam tingkat yang tinggi bagi orang Israel. Yosua tidak sedang menceritakan pada waktu akhir itu, dia tidak sedang menceritakan tentang siapa diri dia. Dia tidak menceritakan tentang progresitas dia, kepemimpinan dia di orang-orang Israel. Dia tidak sedang menceritakan tentang bagaimana piawainya dia. Dia tidak sedang menceritakan tentang betapa hebatnya diri dia. Tapi Yosua ingin mengajak orang-orang Israel lagi kembali mengumpulkan. Dia ingin membawa orang-orang Israel ketika mereka mulai dari tanah Kanaan, sebelum masuk tanah Kanaan, dari Mesir kemudian masuk dalam tanah Kanaan sampai mereka mendiami. Yosua ingin membawa orang-orang Israel bercerita. Kalau mereka sampai di tanah Kanaan, itu bukan cerita tentang orang Israel. Itu bukan cerita tentang Yosua. Tapi itu cerita tentang Allah yang dahsyat, Allah yang beracara, Allah yang berkomitmen, Allah yang berkarya, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan ajaib, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat, Allah yang melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat tinggi, sangat luar biasa, sangat-sangat ajaib luar biasa. Itulah sebabnya Yosua ingin membawa orang-orang Israel lagi kepada satu kebenaran, momentum tentang Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang memberikan Kanaan, Allah yang memberikan kota, Allah yang memberikan tanah, Allah yang memberikan perkebunan, Allah yang mencukupi segala sesuatu yang hebat, yang luar biasa. Ini yang ingin disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Cerita tentang Kanaan, cerita tentang berkat mereka, cerita tentang keberhasilan mereka, cerita tentang kekayaan mereka, cerita tentang bagaimana mereka memiliki perkebunan, baik itu zaitun, anggur, cerita tentang bagaimana mereka punya masa depan. Itu bukan cerita tentang diri mereka, itu bukan cerita tentang Yosua, itu bukan cerita tentang orang-orang hebat, tentara-tentara hebat, tapi itulah cerita tentang Allah orang Israel, Yahweh, cerita tentang Allah Bapa yang begitu hebat, memelihara, campur tangan, terlihat dan terlibat, berperang dan menyatakan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, itulah sebabnya maka Yosua itu mendorong orang-orang Israel itu untuk kumpul. Mengapa Yosua mendorong orang-orang Israel kumpul sebelum dia mengakhiri jabatan dia, kepemimpinan dia, dan meneruskannya dan memberikannya kepada generasi yang baru? Karena orang-orang Israel ternyata itu adalah orang yang gampang melupakan Tuhan, gampang melupakan kebaikan Tuhan. Setelah dia jaya, setelah dia memiliki segala sesuatu, setelah zona nyaman, setelah kekayaan, setelah tanah, setelah kebun, setelah mereka kaya raya, mereka tidak lagi mengingat Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka mulai jadi sombong. Mereka berkata, inilah kerjaan saya, inilah usaha saya, inilah kekuatan saya. Nah, enggak, akhirnya Yosua berkata, ini enggak benar ini. Ini seringkali akan terjadi kepada orang-orang Israel. Maka Yosua membawa orang Israel bukan lagi melihat tentang diri mereka, bukan lagi melihat diri Yosua sendiri, bukan lagi melihat tentara orang-orang Israel, bukan lagi melihat kekuatan perang mereka, bukan lagi melihat strategi perang mereka, tapi Yosua ingin membawa mereka semuanya kepada sesuatu yang sangat prinsipal, absolut, yang tidak dapat gangguan. Apa itu? Ini adalah pekerjaan Tuhan. Ini adalah cerita tentang Allah dia. Ini adalah cerita tentang kedahsyatan Tuhan yang besar dan luar biasa.
Maka ketika Yosua membawa orang-orang Israel berada dalam sebuah perkumpulan, dia katakan ini adalah satu sejarah di mana kalian semuanya harus mengingat dengan detail, di mana kalian semuanya harus mengingat dengan sungguh-sungguh Allah yang hebat, Allah yang berkarya dalam hidup kalian semuanya. Maka cerita tentang ingatlah segala perkara perbuatan Tuhan itu menjadi sesuatu yang harus kita renungkan. Itu tidak boleh terus-menerus luntur. Itu harus dipagari, tapi itu juga bukan hanya dipagari, dibangun menjadi satu menara, dibangun menjadi tugu peringatan yang penting dalam hidup kita semuanya. Supaya pada waktu kita kaya raya, supaya pada waktu kita sehat, supaya pada waktu zona nyaman, supaya ketika kita memiliki masa depan, kita selalu Tuhan ini berkat-Mu, Tuhan ini karya-Mu, Tuhan ini adalah kedahsyatan-Mu, Tuhan ini adalah campur tangan-Mu, Tuhan ini adalah kuasa-Mu, Tuhan ini adalah berkat-Mu yang hebat, yang luar biasa. Itu yang ingin dinyatakan Yosua kepada bangsa Israel. Ketika kita berbicara tentang bagaimana kita mengingat, bahasa asli Ibrani itu ditulis dengan suatu kata, yaitu kata yang mengingat dengan serius, merenungkannya, menyimpan dalam otak, menyimpan dalam jiwa, menyimpan itu semuanya dalam hati, menyimpan itu kemudian diingat-ingat, diceritakan terus-menerus, kemudian ditulis di dinding-dinding, ditulis di buku-buku, ditulis sebagai bagian dari diare iman, diare rohani, bagian kehidupan mereka. Sehingga setiap kali mereka membuka diare, mereka lihat di tahun ini Tuhan sudah bekerja, di tahun ini Tuhan sudah bekerja, di tahun ini aku punya masalah, Tuhan melakukan dengan cara ini, Tuhan bertindak dengan cara ini, Tuhan berkarya dengan cara ini, Tuhan memberikan solusi dengan cara ini. Dan itu yang membuat Yosua dan bangsa Israel tidak mengalami kelemahan. Di dalam Yosua pasal yang 23 ayat 13 ini, Yosua mengingatkan lagi kepada bangsa Israel, kalau kamu sombong, kalau kamu merasa bahwa segala sesuatu yang kamu miliki adalah karena engkau sendiri, ingat baik-baik. Alkitab berkata, kamu tidak berjuang untuk tanah ini, kamu tidak berusaha untuk tanah ini, tapi aku yang mengupayakan tanah ini, akhirnya kau punya. Kamu memiliki kota-kota yang tidak kamu bangun, kamu diam itu semuanya. Itu bukan karena engkau, tapi aku menyerahkan kota itu kepada engkau. Engkau tidak bekerja, engkau tidak berusaha keras, tapi aku. Katakan Tuhan, engkau memiliki tanah, itu bukan karena kamu. Engkau punya kebun, itu bukan karena kamu. Engkau punya zaitun, engkau punya perkebunan anggur, itu bukan karena kau, tapi itulah karena aku semata-mata. Maka Yosua mendorong orang-orang Israel kembali lagi. Simpanlah pekerjaan Tuhan. Kenanglah apa yang menjadi bagian dari pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan Allahmu. Itu simpan rapat-rapat. Bangun sebuah monumen di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam jiwamu, di dalam roh. Bangun itu semuanya. Yosua menyatakan satu kebenaran. Itu sebabnya kamu tidak boleh lupa. Kamu dulu adalah budak. Kamu dulu adalah orang miskin. Kamu dulu adalah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi sekarang Tuhan membawa kamu. Tuhan membawa kamu. Tuhan membawa kamu menikmati segala berkat yang rohani, yang jasmani, masa depan. Engkau punya tanah, engkau punya perkebunan, engkau punya kota, engkau punya segala-galanya. Itu karena Tuhan. Demikianlah Tuhan mengingatkan lagi lewat Yosua kepada bangsa Israel yang seringkali tegak tengkuk, mudah untuk melupakan pekerjaan karya-karya Tuhan. Anugerah Tuhan itu diberikan kepada orang-orang Israel. Anugerah Tuhanlah yang mendahului orang Israel itu bekerja. Anugerah Tuhanlah yang mendahului orang-orang Israel itu berperang sehingga dia menang. Anugerah Tuhan, kasih sayang Tuhan yang mendahului lebih dulu. Berkat Tuhanlah yang mendahului lebih dulu sehingga segala yang kita lakukan, yang kita kerjakan itu menjadi berhasil. Semua itu tentang blessing of God. Semua itu tentang blessing of God. Semua itu bicara tentang anugerah Tuhan lebih dulu. Semua itu bicara tentang kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan lebih dulu. Bukan kekuatan kita lebih dulu, bukan kepintaran kita lebih dulu, bukan bagian dari kemampuan kita, bukan dari empiris kita. Semua adalah dari Tuhan lebih dulu. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan lebih dulu. Mengapa Yosua mengingatkan bangsa Israel? Supaya mereka kembali lagi untuk merenungkan, mengingat lagi perbuatan Tuhan, karya Tuhan, pertolongannya Tuhan, kemudian berkat-berkatnya Tuhan. Mengapa Yosua menolong orang-orang Israel dengan serius supaya mereka ingat itu perbuatan Tuhan? Jangan lupakan itu perbuatan Tuhan. Jangan lupa, ya. Kalau kamu udah sukses, jangan lupa Tuhan. Jangan lupa memberi untuk Tuhan.
Jangan lupa untuk terlibat dalam pelayanan. Jangan lupa itu semuanya. Mengapa? Ternyata Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yosua ingin mengikis satu potensi dari penyakit sosial yang seringkali terjadi dari orang-orang Israel, termasuk penyakit karakter, penyakit rohani. Apa itu? Sombong. Jadi orang-orang Israel itu sudah diberkati oleh Tuhan, dia ngomong, siapa Tuhan? Saya nggak kenal Tuhan. Oh, siapa Tuhan? Ini kan kerja keras saya. Ini ada kekuatan saya. Makanya Tuhan katakan, aku ingatkan lagi kalau kita membaca di Ulangan. Aku ingatkan kamu dengan serius. Supaya kamu jangan menjadi sombong ketika aku membawa kamu dan aku berkati engkau dan masuk di tanah Kanaan dan semuanya aku serahkan kepada kamu. Jangan kamu sombong. Dan ini menjadi satu peringatan yang penting bagi orang-orang Israel. Kenapa? Biasanya begini Bapak Ibu. Kalau kita lagi nggak punya duit, kalau kita lagi miskin, kalau kita nggak punya apa-apa, kita itu menjadi orang rendah hati, punya potensinya jauh lebih besar. Jadi kalau kita miskin, rendah hati kita itu malah tumbuh. Jadi kalau kita nggak punya apa-apa, kita malah rendah hati. Tapi begitu diberkati Tuhan, sombongnya itu selangit. Nah itu yang menjadi masalah yang seringkali terjadi pada orang-orang Israel, bangsa pilihan. Tapi mungkin juga pada kita semuanya. Waktu kita miskin, waduh, kita hormat sekali. Ya, kita hormat. Terus kemudian jalan kaki, cintanya sama Tuhan makin kencang juga. Diberkati dengan sepeda, kenceng lagi. Hormat sama kita juga, hormat sama siapapun juga yang kuat. Diberkati dengan motor, waduh kita pasti untuk berdoa dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Wah, begitu diberkati mobilnya 12, rumahnya kemudian 25, tanahnya banyak. Siapa itu pendeta? Siapa itu pendeta? Begitu lewat, begitu karena aku mobilnya agak 5 begitu kan. Saya lewat langsung diserempet. Nah, kadang-kadang kita seringkali menjadi sombong bukan di dalam kemiskinan kita. Orang menjadi sombong justru dalam berkat. Jatuhnya orang itu justru dalam berkat. Bapak Ibu lihat Daud. Kapan kita bisa melihat Daud itu jatuh? Daud itu kemudian disombong dan berkat saat dia kaya. Bukan pada waktu dia jadi gembala. Pada waktu dia menjadi raja, maka sombongnya menjadi selangit. Dia mau hitung-hitungan sensus, dia mau lawan Tuhan. Oh itu kurang ajarnya begitu. Mengapa Yosua serius ingatkan bangsa Israel supaya dia ingat perbuatan Tuhan, ingat karyanya Tuhan, ingat berkatnya Tuhan. Jangan sampai kita lupa Tuhan, Bapak Ibu. Lupa diri, lupa Tuhan. Ya kan? Siapa saya? Siapa saya? Lupa saya. Karena apa? Karena saking kayanya jadi kita lupa diri. Ya kan? Lupa diri. Itu seringkali terjadi Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Lupa Tuhan lagi. Kemarin saya nggak perlu Tuhan. Bapak Ibu, satu orang kaya yang saya layani, dia mengalami satu situasi, balik dia kata, saya punya duit. Kalau saya kan saya pergi ke Penang, saya pergi ke Jungkok, saya pergi ke Singapura, nggak perlu Tuhan. Nggak ada itu Tuhan-Tuhanan, nggak ada. Yang penting itu cuan, ya. Yang penting itu hopeng, yang penting itu duit. Tuhan, nggak ada Tuhan. Begitu kita kaya, kita seringkali lupakan Tuhan, lupakan gereja. Dulu kita setianya sama Tuhan, luar biasa. Begitu udah ada mobil, kita ngomong sorry ya Tuhan. Ini hari Minggu itu hari keluarga saya, Tuhan. Hari Minggu ini adalah hari di mana saya refreshing, jalan-jalan. Hari Minggu ini adalah hari di mana saya harus mau siapa yang saya makan lagi Tuhan ya. Saya makan di mana? Saya makan di mana? Dan siapa yang harus saya makan ya Tuhan? Dia saking lupa dirinya, ya kan bingung dia. Dan kenapa Yosua mengingatkan orang Israel supaya dia ingat perbuatan Tuhan? Jangan sampai dia menyimpang. Bapak Ibu, ada orang bilang ini contohnya. Kata orang, laki-laki itu kalau miskin dia itu lempeng jalannya gitu. Tapi kalau laki-laki kaya, sudah nakalnya udah karu-karuan. Katanya orang laki-laki itu kalau miskin lempeng. Ya paling minum kopi, makan seadanya udah cukup. Begitu dia kaya, keinginannya macam-macam. Ya kan, ada yang gitar Spanyol, ada yang gitar Brasil, ada yang gitarnya Italia. Ya, pokoknya semua. Kadang kalau memang demikian, kebanyakan dari kita, begitu kita kaya, begitu kita diberkati, malah kita jadi menyimpang, malah kita jadi buruk di dalam sifat, dalam karakternya, dan itu terjadi. Dan kenapa Yosua ingatkan orang-orang Israel supaya mereka ingat perbuatan Tuhan, supaya mereka jangan pelit.
Sudah tahu nggak? Dulu banyak orang-orang ketika dia nggak punya itu murah hatinya luar biasa. Gampang. 2 kilo 25. Gampang. Begitu diberkati, begitu punya banyak duit, pelit sampai Sekilo 5. istrinya, Pak, minta lapis. Mama itu boros banget sih. Miskin, Pak. Wah, sering kali pada waktu justru kita kaya, pada waktu kita diberkati, malah kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Malah kita hitung-hitungan juga dengan istri, dengan keluarga kita semua. Jadi kita akhirnya menjadi pelit yang luar biasa. Tapi kita nggak murah hati. Itu yang menjadi bagian dari orang Israel. Mengapa kemudian Yosua mengingatkan lagi kepada orang Israel supaya mereka ingat perbuatan Tuhan. Nah, pertanyaan penting begini Bapak Ibu. Hal yang paling penting yang mungkin menjadi satu prinsip bagi Yosua, mengapa dia harus membawa orang Israel? Mengapa dia harus mempertemukan orang Israel? Mengapa dia harus didik lagi? Mengapa dia harus kemudian kemandangkan lagi? Mengapa dia harus cerita tentang sejarah mereka pada waktu mereka menjadi budak dan Tuhan mengeluarkan, dan ketika mereka tidak punya apa-apa, dan waktu mereka menyeberang di dalam Yosua pasal 3 ayat yang ke-13 itu adalah cerita ketika mereka menyeberang, bahkan untuk menyeberang sampai ke Kanaan. Tuhan harus lakukan lebih dulu pekerjaan dia, kedahsyatan dia, baru kemudian dia bisa menikmati segala sesuatu yang hebat. Apa sih sebenarnya yang ingin Yosua bawa dalam konsep iman, dalam konsep hati, dalam konsep bertahu diri, tahu terima kasih kepada Tuhan? Apa yang sebenarnya ingin dibangun oleh Yosua kepada bangsa Israel? Mungkin sekarang ada keturunan-keturunan yang sama dengan orang-orang sama dengan Yosua, tapi generasi Yosua dan Kaleb itu dibunuh semuanya. Jadi sekarang orang-orang Israel yang dibawa, yang dipimpin Yosua itu adalah generasi yang kedua, ketiga, yang mereka nggak tahu sejarah orang Israel, tidak tahu sejarah tentang bagaimana Tuhan dahsyat. Mereka hanya dengar cerita itu, tapi Yosua terus mengingat. Apa sebenarnya yang Tuhan ingin? Yosua ingin bangun supaya orang-orang Israel di tengah masa-masa kenyamanan, zona-zona yang baik itu, mereka betul-betul bisa tahu sesuatu yang penting dan prinsip. Pertama adalah supaya orang Israel tahu bahwa sumber kemenangan mereka itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan itu adalah sumber kemenangannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, orang-orang Israel itu bukan tentara-tentara. Mereka bukanlah orang yang terdidik dalam dunia militer. Mereka tidak punya persenjataan. Mereka adalah orang-orang kuli yang memiliki kemampuan hanya cetok, bangun, kemudian angkut apa namanya, tanah, angkut semen atau angkut apapun juga. Itulah kemampuan mereka semuanya. Dan sekarang ketika Tuhan bawa orang-orang Israel masuk dalam tanah Kanaan, yang mereka lihat itu apa? Semua itu adalah kerajaan-kerajaan yang besar. Semua itu adalah orang-orang yang memiliki tentara. Semua itu adalah orang-orang yang sudah memiliki kapabilitas dalam dunia militer, dalam persenjataan, dalam pengalaman-pengalaman perang mereka. Nah, sekarang orang Israel itu mereka harus ketemu dengan bangsa-bangsa, dengan kerajaan-kerajaan yang besar, yang memiliki tentara yang banyak, yang memiliki persenjataan dan pengalaman yang hebat. Mereka punya sepak terjang yang hebat. Nah, sekarang orang Israel pegang pedang aja nggak tahu, panah juga nggak tahu, mereka semuanya nggak tahu, nggak punya pengalaman perang. Berdasarkan dari sebuah ukuran secara kasat mata, sudah pasti orang Israel kalah. Berdasarkan dari ukuran dalam dunia militer, sudah pasti itu kalah. Berdasarkan standar perang militer, orang Israel pasti kalah. Tapi kemenangan orang Israel itu bukan terletak kepada senjata yang mereka miliki. Kemenangan orang Israel bukan terletak kepada pengalaman perang mereka. Kemenangan orang Israel juga bukan terletak kepada strategi militer. Betul, nggak tahu apa-apa. Mereka bukan orang hebat, tetapi Israel mereka memiliki kekuatan kemenangan demi kemenangan. Setiap kali mereka perang, selalu musuh kalah. Setiap kali mereka perang, setiap kali itu musuh kalah. Tidak ada satupun kekalahan kecuali satu. Ketika bangsa Israel itu mengalami melakukan dosa di bawah Akan, mereka pernah melawan satu penduduk yang namanya kota Ai. Itu penduduk yang sangat kecil. Karena Akan mereka melanggar dari aturan Tuhan, maka orang Israel bawa tentara mereka yang banyak dikalahkan oleh sebuah pasukan Ai yang kecil. Kenapa? Karena mereka melanggar. Tapi selebihnya cerita perang tentang bangsa Israel itu bercerita tentang kemenangan,
Israel hebat? Bukan. Apakah orang Israel punya senjata militer yang canggih? Enggak. Strategi militer? Enggak. Siapa yang membuat orang Israel dan tidak pernah dapat ditaklukkan, dikalahkan? Siapa yang membuat anak-anak dan kota-kota tidak menjadi takut? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Israel menang dalam banyak perang mereka itu hanya karena Tuhan. Dan Israel bahwa ingat ya baik-baik. Kamu menang, kamu bisa taklukkan, kamu rebut kota, kamu jawab itu semuanya. Itu karena Tuhan, bukan karena kamu. Mari kita ingat lagi. Mas Yanto, kamu dapat istri itu karena Tuhan loh. Mas Cahyo, kamu dapat istri karena Tuhan loh. Kakek, kamu dapat istri juga nanti Monica itu karena Tuhan. Jadi bukan karena ketampananmu. Opung, kamu jauh dulu. Opung, kamu jauh Bukan. dulu. Itu karena Tuhan saja. Amin. Kalau kau punya mobil, kalau kau punya berkat yang lebih besar, itu bukan karena kamu. Kemenangan kamu atas kemiskinan, kemenangan kamu atas apa saja, itu karena Tuhan ada di sana. Jadi cerita perang itu adalah cerita tentang Tuhan, cerita tentang panglima kita yaitu panglima perang kita adalah Tuhan sendiri. Musuh bangsa Israel itu sebenarnya lebih hebat dibandingkan dengan Israel. Israel itu nggak ada dalam hitungan militer. Israel itu tidak ada hitungan dalam kalkulasi mereka. Ini bangsa yang baru keluar. Bangsa yang baru berusaha untuk membangun sebuah bangsa, sebuah negara. Sudah sangat tidak mampu, tapi mereka kuat. Tapi mereka tidak dapat ditaklukkan. Dan mereka selalu menang. Selalu menang. Selalu menang. Bukan karena strategi perang. Bukan karena senjata. Bukan karena mereka punya tentara yang hebat. Bukan. Tapi karena memang Tuhan ada di sana. Saya katakan, kalau kita punya pergumulan masalah, kalau Tuhan ada di sana, Tuhan ada di sisimu, Tuhan ada di masalahmu, Tuhan di mati perangnya, engkau pasti menang. Engkau pasti menang. Jadi biarkan Tuhan yang menjadi panglima perang kita. Biarkan Tuhan. Israel setiap kali perang itu membuat gentar orang-orang. Dan itu yang membuat akhirnya kemenangan demi kemenangan. Tuhan bertindak sebagai panglima perang. Tuhan bertindak sebagai seorang ahli strategi. Tuhan bertindak sebagai orang yang hebat, yang luar biasa. Bapak Ibu, orang Israel nggak punya senjata. Keluar dari Mesir itu mereka nggak punya senjata. Tapi hebatnya dalam kondisi mereka tidak punya senjata, mereka bisa kalahkan musuh. Mereka tidak punya pengalaman, tidak terdidik dalam dunia militer. Walaupun mereka bodoh dalam dunia militer, tapi mereka menang. Jadi perangnya orang Israel itu adalah perangnya kita. Kita punya pergumulan, kita punya masalah. Jangan buat masalah itu menjadi perang kita. Jangan. Kalau kita punya pergumulan, punya masalah, perang dengan apa saja, perang dengan sakit kita, perang dengan luka, perang dengan sakit hati, perang kemudian dengan kemiskinan, perang dengan apa juga, jangan itu pakai untuk perang diri kita, enggak. Lempar itu serahkan kepada Tuhan. Tuhan ini adalah perang. Kalau kita punya pergumulan pekerjaan kita yang tidak cukup bagus, bilang di Tuhan ini perang, bisnis ini adalah bisnis perang. Jadi biarkan Tuhan yang menjadi panglima untuk mengalahkan semua. Israel menang bukan karena pedang di tangan mereka, tetapi dia menang karena Tuhan yang memegang pedang yang mereka. Tuhan sendiri yang menjadi panglima tertinggi, dia yang benar-benar. Jadi kemenangan demi kemenangan. Jadi kalau mereka sekarang menjadi negara dan menjadi apa bangsa yang ditakuti, itu mereka tidak punya sumbangsih. Itu bukan klaim mereka, tapi itu sepenuhnya adalah klaimnya Tuhan. Jadi ini perlu kita ingat. Inilah klaimnya Tuhan. Jadi akhirnya cerita tentang perang itu adalah cerita tentang panglima perang kita itu adalah kita, termasuk hidup kita. Kalau kita hari demi hari kita mengalami kemenangan, itu bukan cerita kita. Itu cerita tentang panglima kita, Tuhan yang bertindak hebat luar biasa. Ketika manusia mengklaim kemenangannya, maka dia sedang berkhianat kepada Tuhan. Ketika manusia mengklaim segala berkatnya itu adalah usaha dia, maka dia sedang menendang dan mengkudeta Tuhan. Karena sepenuhnya berkat itu datang dari Tuhan. Oh Tuhan, aku kan pintar, kamu sekolah S2. Kalau kamu tidak diberkati oleh Tuhan, gak mungkin bisa kuliah S2. Kalau kamu tidak diberkati oleh Tuhan dengan hikmat, dengan pintaran, kita mungkin jadi idiot, jadi bodoh. Semua karena Tuhan. Ketika manusia mengklaim dan menggantikan semuanya berkaitan dengan posisi dia,
maka manusia tidak mendapatkan apapun juga selain kekosongan dan ruang-ruang kesia-siaan. Di Keluaran 14 itu dikuatkan lagi ketika Tuhan melihat Musa yang sedang dalam kebingungan, orang-orang sedang mengalami kepanikan luar biasa. Di depan laut Tebro, samping kanan, samping kiri itu adalah bukit batu yang mereka tidak mungkin bisa tembus. Bagian belakang itu adalah tentara Mesir yang berusaha terus membunuh mereka. Tapi Tuhan berkata, kau lihat, kau berdiam dan aku akan berperang bagi kamu. Orang Mesir yang kamu lihat sekarang itu akan hilang dari ingatanmu. Dan itu luar biasa. Mazmur 44 ayat 3 juga demikian. Dalam peperangan pun, dan dikepung musuh pun aku gak takut karena Tuhan sendiri yang menjaga. Dan ini penting. Dalam Zakaria pasal 4 ayat dikatakan bukan kuat. Sekali lagi bukan kuat dan gagahku, tapi itu karena roh Tuhan yang bersama-sama dengan aku. Kalau kemenangan demi kemenangan itu adalah hidup kita semuanya, maka itu adalah ceritanya tentang siapa? Tuhan. Ceritanya tentang siapa? Tuhan. Kalau kita menang atas penyakit itu cerita tentang siapa? Tuhan. Kalau kita menang atas masalah itu cerita tentang siapa? Tuhan, Tuhan saja. Nah, itu cerita tentang Tuhan saja, ini penting. Kemenangan sejati ditentukan bukan seberapa besar kita memiliki kekuatan. Otot kawat balu besi, minumnya oli, bukan Bapak Ibu. Kemenangan sejati ada di tangan Allah kita yang luar biasa, ya. Kepercayaan kita kepada Tuhan itu yang memastikan kita akan memiliki kemenangan demi kemenangan yang luar biasa. Statement Hud, ya, kemenangan bangsa Israel ada pernyataan tentang kedaulatan Tuhan kita yang hebat, bukan tentang kemampuan manusia. Jadi kalau hari ini kita mengalami kemenangan demi kemenangan, itu adalah bukti Allah kita berdaulat atas masalah dan atas hidup kita. Jadi kalau 2026 nanti Bapak Ibu menghadapi masalah itu, Tuhan, kok sekarang cari uang makin susah? Betul, cari uang akan susah. Oh Tuhan, kerja ini kok makin susah? Betul, saya nggak akan masuk. Oh gini, enggak. Tahun 2026 itu cari uang akan makin susah. Tapi orang Kristen tidak bekerja dia bekerja untuk mencari. Tuhan sendiri mendahulukan diri dia. Tuhan dulu yang memberkati. Tuhan yang dulu yang berperang. Maka kita akan menikmati kemenangan itu semua. Jadi jangan takut, jangan getar, karena Tuhan kita berperang untuk kita semua. Amin. Kalau Dia berperang bagi kita, Dia akan berikan kekuatan, Dia berikan kemenangan bagi kita semua. Maka hari ini kita harus mulai berdiri dalam sebuah pernyataan, berdiri dalam satu statement poin yang paling penting. Aku tidak akan takut menghadapi 2026. Sekalipun di sana tersedia satu masalah yang sangat besar, bahkan itu sudah secara sistematis oleh elit global untuk menghancurkan orang-orang percaya, tapi aku tetap menang dengan masalah itu semua. Kita harus berkata dengan iman seperti itu. Kita harus berkata dengan statement poin yang penting ini. Aku akan menang karena Tuhan yang berperang bagi aku. Amin. Nah, sekarang bagian kedua Bapak Ibu kasih. Mengapa Yosua itu mengingatkan lagi kepada orang Israel supaya mereka ingat perbuatan Tuhan, supaya mereka ingat kebaikan Tuhan, mereka ingat karya-karya Tuhan. Yang kedua, ini bukan prestasi kedua saya. Yang kedua adalah karena berkat yang kita terima itu adalah anugerah Tuhan, bukan hak. Ini Bapak Ibu, gini ya Bapak Ibu, seringkali kita salah begini. Kalau ketika kita beribadah, Tuhan karena saya beribadah, aku punya hak, kau harus berkati saya. Siapa kita? Terus kita Tuhan saya sudah berdoa, kau harus berkati saya. Siapa kita? Tuhan tidak punya hak untuk memberkati kita sejatinya. Tuhan tidak punya hak untuk kemudian mencukupi kita. Kita adalah ciptaan, kita nggak bisa berteriak, kita nggak bisa perintah Dia. Dia berdaulat, Dia adalah Allah yang memiliki integritas. Kita inilah sebenarnya yang diperintah. Tuhan punya hak sepenuhnya. Karena kita dicipta, Dia punya hak untuk meminta kita. Dia punya hak untuk kita melayani Dia. Tapi kalau kita meminta Tuhan melayani kita, kita nggak punya hak. Karena yang punya otoritas, yang menciptakan itu adalah Allah. Tapi hebatnya Bapak Ibu, sekalipun itu kita tidak punya hak untuk minta kepada Tuhan, Tuhan bilang gini, nah kamu nggak perlu minta, karena aku sayang kamu. Nah kamu nggak perlu minta, karena aku cinta kamu. Kamu adalah biji mataku. Aku itu adalah milik pusakamu. Jadi kamu nggak perlu minta. Jadi kalau aku memberkati kamu bukan karena kau baik. Jadi kalau aku memberkati kamu bukan karena pelayanan, bukan. Kalau aku memberkati kamu bukan karena karaktermu itu adalah karakter orang benar, bukan.
memberkati kamu bukan karena kamu itu tekun berdoa, bukan. Karena Allah sendiri dalam anugerahnya sumber berkat. Dia Allah yang mengasihi, Dia Allah yang memperhatikan, Dia peduli. Jadi kamu sekalipun jahat, Tuhan itu mengasihi kita. Sekalipun kamu gagal, Tuhan tidak pernah berkata demikian. Jangan jauh dari aku. Aku jauh dari kamu. Enggak. Tuhan itu bukan seperti kita. Dia ngomong gini, aku jauh, engkau jauh. Iya kan? Aku dekat, engkau dekat. Itu bukan Allah kita. Itu bukan Allah kita. Allah kita gini, kau jauh, aku dekat. Kau pergi, aku mencari. Tahu gak Bapak Ibu, kapan Tuhan mendapatkan kita? Kapan Tuhan mencari kita? Waktu kita baik? Waktu kita sempurna? Waktu kita jadi kudus? Waktu kita sukses? Enggak. Kita berkata, justru Dia mencari kita ketika kita masih berdosa. Tidak ada sumbangsi. Waktu berdosa aja Tuhan cari. Dan saya yang katakan, jadi jangan mau ditipu. Bagi kamu yang gagal masa dosa, Tuhan berkata, aku tetap mengasihi kamu sekalipun kamu gagal. Tuhan, aku kok rusak itu? Aku tetap mengasihi kamu walaupun kamu rusak. Jadi, ingat ini, berkatnya Tuhan, kasihnya Tuhan itu mendahului berkat. Kasihnya Tuhan itu mendahului berkat. Anugerahnya Tuhan, cinta kasih Tuhan itu mendahului segala keperluan kita semuanya. Jangan dibalik. Kita nggak ngomong gini, Tuhan, aku udah melayani Engkau, Kau harus memberkati saya. Tuhan, aku sudah berdoa puasa, Kau harus sembuhkan saya. Enggak, itu salah. Itu konsep teologi kasih karunia pecah yang salah. Itu yang tidak benar, itu adalah sempalan. Sebuah konsep teologi yang benar adalah berkat itu adalah bagian dari anugerahnya Tuhan. Sekalipun kita adalah orang gagal, sekalipun kita adalah orang yang rusak, sekalipun kita adalah orang berdosa, Allah mencari kita, Allah menjumpai kita, Allah mengejar, Allah membawa keperluan, Allah mencukupi, Allah memelihara, Allah bertanggung jawab kepada kita semuanya. Adakah dari kita yang tahun 2026 ini bisa memastikan dirinya tidak gagal, tidak berdosa? Angkat tangan. Adakah dari kita tahun 2026 ini bisa memastikan bahwa dirinya tidak akan gagal? Angkat tangan. Ada yang mau? Tapi saya mengatakan dalam segala kegagalan kita, kerusakan kita, kerapuhan kita, kelemahan kita, Tuhan kita perkatakan, aku sayang kamu, aku cinta, aku memperhatikan kamu, aku sangat peduli kepada kamu. Amin. Aku memelihara kamu. Nah, ini yang akan membuat kita akhirnya, kenapa orang-orang Kristen zaman dulu mereka berani mati? Karena di saat mereka gagal, di saat mereka rusak, di saat mereka hancur-hancuran, Tuhan malah dampingi dia. Ada tuh dari orang-orang yang waktu kita hancur-hancuran, rusak-rusakan mau mendekati kita, dibuang ya, dijauhi ya, iya kan? Tapi Tuhan tak gitu. Tuhan tuh cari kita, Dia dekat sama kita, Dia kejar kita. Makanya ini adalah teologi anugerah dalam proses perjanjian lama dan perjanjian baru itu selalu sinkron. Jadi perjanjian lama itu sebenarnya bukan lagi bicara tentang Taurat legalisme, bukan. Dari awal itu Allah sudah bicara tentang namanya anugerah. Dari awal itu Allah sudah bicara tentang kasih karunia. Jadi kamu diberkati bukan karena kamu diberkati bukan karena kamu disembuhkan bukan karena, tapi karena Allah itu mengasihi kamu. Walaupun kamu rusak, walaupun kamu hancur-hancuran, anugerah Allah ada di sana. Kasih Allah ada di sana. Maka anugerah itu mendahului usaha. Maka anugerah itu mendahului perbaikan. Maka anugerah itu mendahului kesembuhan. Maka anugerah itu mendahului masa depan. Maka anugerah mendahului semua kebaikan dalam diri kita semua. Anugerah mendahului setiap religi kita. Anugerah mendahului setiap pelayanan kita. Jadi konsepnya adalah Tuhan memberi lebih dahulu, baru orang Israel melakukan kasih. Tuhan memberkati lebih dulu dalam kasihnya. Tuhan memberkati perhatiannya. Tuhan menyediakan dirinya lebih dulu, baru orang Israel itu bekerja. Baru orang Israel itu mendapatkan banyak hal. Jadi bukan karena kerja, maka kita kemudian bisa berteriak, oh Tuhan,
aku minta hak. Oh, nggak bisa. Karena kita bukan orang yang berhak. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9 katakan, dia katakan, sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu bukan hasil usaha, itu bukan hasil pekerjaan, tapi itu adalah karena anugerah Allah. Sekali lagi, Joshua ingatkan, kamu kaya bukan karena kamu pintar, kamu tuh hidup budak, kamu tuh miskin, kamu tuh kere, kamu tuh nggak punya apa-apa. Jadi Tuhan yang memberikan Kanaan lebih dulu. Makanya kamu disuruh ke jalan. Berkatnya ada di sana. Tuhan sediakan. Jadi jangan dibalik. Jadi ini yang membuat akhirnya kita salah konsep dan pikiran kita. Kenapa Bapak Ibu? Saya ingin katakan begini. Ada banyak orang-orang Kristen yang kemudian gini, Tuhan saya berdosa. Saya nggak mau dekat dengan Engkau. Saya baru datanglah Tuhan kalau saya sudah baik. Kita nggak akan jadi baik. Ya kan? Ada orang-orang begini kan? Sering kan? Tuhan, aku kalau mau datang ke gereja kalau aku sudah baik. Nggak akan baik kalau kita nggak dekat sama Tuhan. Nggak akan baik kalau kita lari sama Tuhan. Tuhan yang kejar kita baru kita jadi baik. Jadi inilah satu kebenaran. Jadi bukan karena kita, tapi karena anugerah. Akhirnya yang gini, bukan karena kebaikanmu, bukan karena bagus rupamu, bukan karena semuanya, tapi semua karena anugerah. Semua anugerah. Tuhan menyediakan berkat jauh sebelum kita mampu berbuat apa-apa. Jadi ingat ini, Tuhan itu memberikan jauh lebih dengan segala berkatnya sebelum kita itu bisa berbuat apa-apa. Saya tanya, Tuhan selamatkan kita setelah kita menyenangkan Dia nggak? Saya kali ini, Tuhan menyelamatkan kita setelah kita bisa menyenangkan Dia nggak? Tuhan menyelamatkan kita setelah kita melayani Dia. Tuhan menyelamatkan kita setelah kita main musik. Tuhan menyelamatkan kita setelah kita di WL. Tuhan menyelamatkan kita ketika kita belum bisa berbuat apa-apa. Amin. Jadi kalau kita merasa bahwa diri kita gagal, inilah cerita tentang orang-orang gagal. Second, teologi yang paling luar biasa, keyakinan iman yang paling luar biasa adalah satu keyakinan Tuhan bersama-sama dengan orang rusak, Tuhan bersama-sama dengan orang gagal, Tuhan bersama-sama dengan orang yang amburadul, Tuhan bersama-sama orang bajingan, Tuhan bersama-sama orang yang tidak baik. Ini adalah cerita yang tidak pernah ada. Teologi tentang kegagalan, di mana Tuhan ada di sana, itu hanya di iman Kristen. Tidak ada di sana. Maka lihat baik-baik, perhatikan baik-baik. Tanah itu bukan hasil perjuangan orang Israel. Tanah itu bicara tentang ekonomi. Kemudian kota, orang Israel nggak bangun. Waktu mereka menaklukkan kota diberikan, mereka nggak bangun, nggak kerja keras, tapi mereka mendiami. Kebun anggur, kebun zaitun, mereka nggak nanam, mereka tinggal tuai. Maka jauh-jauh dari saya mengatakan, jangan bergantung dengan kekayaan, jangan bergantung dengan jabatan. Semua lenyap. Bapak Ibu lihat, banjir aja bisa langsung. Rumah yang besar, mobil-mobil buat Lexus itu semua, duit-duit, habis itu semua. Tanah yang berlantai, habis itu rata. Jangan kita bergantung kepada apa yang kita bisa lakukan, bergantung kepada anugerah yang tidak pernah kena banjir, yang tidak pernah rusak, yang tidak pernah hancur. Semakin kita punya anugerah, semakin kau aman. Semakin kau dekat dengan anugerah, semakin engkau pasti bahagia. Semakin kau dekat dengan anugerah, kau punya harga diri. Semakin kau punya anugerah, kau semakin harus semakin spesial di hadapan Allah. Ada orang tua bilang, suka lupa ya. Ini anak siapa? Bingung saya. Ada orang tua lihat anaknya, kalau puji-puji ini gantengnya, ini anak siapa? Saya bilang, aku baru tahu ternyata ya ada orang yang lupa dengan anaknya gara-gara dia timang-timang. Aduh, ini anak siapa? Kadang-kadang saya bilang, Pak ini lupa apa ya? Partisan kali ya? Atau pikun dia ya? Sampai anaknya saja sendiri dia lupa. Dia langsung, anak yang cantik ini, anak yang ganteng ini, anak siapa?
orang tua ternyata bisa lupa sama anaknya. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Dia pernah tidak. Itulah sebabnya anugerah itu menjadi sesuatu yang penting. Dan Yosua ingat ya, kalau kau berdiri atas anugerah, pasti kau menangis. Siapa yang pernah menjadi orang-orang yang dibesarkan di pernikahan, dibesarkan dengan sesuatu yang ada kau itu dekat dengan saya, diludahi dia, ya, dulu gondrong, kecil, kurus, hitam, pesek lagi, terus amburadul semua. Siapa yang mau dekat? Jadi hanya anugerah lah yang membuat engkau menjadi diri. Hanya anugerah yang membuat engkau punya relasi, punya teman, punya orang yang baik. Engkau tidak lagi sendiri. Tuhan tidak berhak menjawab kita, doa-doa kita. Sebenarnya dia nggak punya hak. Tuhan tidak punya hak untuk memberkati kita, dia nggak punya hak. Tapi sekalipun kita nggak nuntut dia, waktu kita punya relasi dengan dia, Tuhan bilang, aku cinta kamu. Hubungan jauh lebih kuat dibandingkan dengan permintaan kamu, kebutuhan kamu. Jadi kamu pun nggak minta, aku sudah sediakan usaha. Itu luar biasa. Supaya jangan bisa berkata, Tuhan, saya kan sudah berbakti kepada Tuhan. Saya kan sudah menjaga kesucian, kekudusan. Saya sudah melahirkan engkau. Saya sudah kasih pertumbuhan, selasa ini semua. Tuhan itu layak dan harus memberkati saya. Enggak. Semua karena anugerah. Tuhan yang sudah taat, betul. Taat itu bukan sebuah jalan untuk kita melihat. Taat itu adalah efek karena kita udah terima anugerah. Taat, cinta, dan beribadah itu adalah efek karena kita sudah menerima berkat anugerah. Bukan kita taat supaya kita diberkati. Beda dah? Beda. Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia. Tuhan menyelamatkan kita, Tuhan mencintai kita. Taat itu efek dari mencinta anugerah. Tapi kalau kita berkata, Tuhan saya taat kau harus memberkati, maka relasi kita dengan Tuhan itu transaksi. Kalau relasi kita dengan Tuhan transaksi, tidak salah luar biasa. Aku kerja keras Tuhan, kau harus berkati. Pantas kau harus berkati. Itu namanya transaksi. Tidak demikian Tuhan. Bapak Ibu, tujuan anugerah supaya manusia hidup di dalam kerendahan. Walaupun kita sudah berhasil, itu semuanya bukan saya. Itu karena Tuhan. Itu jangan sombong. Hiduplah dengan rendah hati. Kalau kita punya suara yang bagus, berterima kasihlah sama Tuhan. Ya kan? Jangan begini. Rendah hatilah. Tidak usah bakar. Kalau sama ngomong gini, suara duri ini tuh panas. Suara saya itu bagus sekali, luar biasa. Sekali saya nyanyi, orang-orang pergi semuanya. Karena falasnya terlalu ternyata. Jadi apa Yosua inginkan ketika dia mengajari kita semuanya? Kau harus tahu semuanya anugerah supaya kita bisa punya rasa syukur. Tuhan terima kasih loh. Tuhan memberikan istri yang baik, istri yang luar biasa. Amin, Pak. Betul. Dulu istri saya itu kurus, Bapak Ibu. Orang-orang pertua saya bilang gini, kenapa istrimu yang tekanan batin ya? Istrimu prihatin ya, tekanan batin. Sekarang istri saya gemuk, Bapak Ibu. Hampir menyanyi Bu Rini sekarang. Tapi saya senang kenapa? Istri saya ternyata bukan prihatin lagi. Wah, kenapa? Oh, dia ternyata menikmati anugerah Tuhan. Bersyukur Bapak Ibu. Jadi anugerah itu mendorong kita tahu diri. Terima kasih ya. Terima kasih untuk suamiku yang baik. Terima kasih untuk istriku yang baik. Anak-anakku yang cinta. Terima kasih untuk supaya kita bisa bersyukur. Apa yang ingin Yosua kuatkan lagi kepada orang Israel dengan anugerah? Dia katakan supaya kita tahu bahwa hubungan dengan Tuhan itu bukan transaksi, tapi ada cinta, kasih dan iman. Bapak Ibu tahu nggak misalnya Cien itu Markus, aku sayang kamu kalau kamu pijitin saya terus. Baru saya akan sayang sama kamu.
Saya akan melayani kamu. Wah, itu namanya transaksi. Transaksi gitu. Kata Fitik, Pak Cahyo, kalau kau beri aku emas batangan, aku akan melayani kau dengan segenap hatiku, segenap jiwaku. Kalau emas batangan nggak ada, susah. Pak Cahyo ngomong, karena aku sudah emas. Nah, jadi relasi kita dengan Tuhan itu bukan transaksi, tapi ada relasi cinta, ya kan? Kasih. Relasi adalah bagian dari keintiman kita. Dan itu yang ingin dikuatkan oleh Yosua kepada bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu, anugerah Tuhan tidak diukur dari apa yang kita kerjakan. Ya. Jadi berkatnya Tuhan, anugerah Tuhan kasih itu tidak diukur dari apa yang kita kerjakan, tetapi dari apa yang tidak mungkin kita kerjakan. Maksudnya gimana? Jadi anugerah Tuhan itu tidak ditentukan dari apa yang kita kerjakan, kita taat, kita tidak, tapi yang tidak mungkin kita lakukan. Jadi apa yang tidak mungkin kita lakukan, yaitu Tuhan turun tangan. Anugerah itu adalah kasih sayang Allah, pemberian Allah yang mungkin kita tidak mungkin bisa lakukan. Tidak pantas kita terima, tidak layak. Tapi justru itu yang diberikan Tuhan sama kita. Maka bersyukurlah kalau kita punya anugerah. Amin. Anugerah itu yang akan membawa kita semuanya berdiri dalam ucapan terima kasih Tuhan. Aku bukan orang baik, aku bukan orang benar, aku bukan orang suci, aku amburatur, pusat, macam-macam ceritanya. Tapi Engkau mengasihi aku semua. Berkati seluruh berikan, curahkan. Kita bersyukur, angkat tangan, kita menangis. Dan itu yang membuat kita makin cinta radikal militer sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku sayang kamu Tuhan, bukan karena kau memberikan, karena kau memberikan cinta kepada aku. Katakan firman sebagai Kristian, aku mencintai bukan karena apa yang kau lakukan, karena cintaku kepadamu berlimpah. Bukankah begitu Mas Yanto? Bukankah begitu Pak Sony? Oh iya betul, harus begitu. Boy, bagaimana dengan Bapak? Apakah harus begitu? Itu yang harus kita ingat dalam catatan penting dari Yosua untuk mengingat. Yang terakhir, Bapak Ibu yang berkasih Tuhan. Yang terakhir, mengapa Yosua membawa orang Israel untuk ingat perbuatan? Supaya orang-orang itu ingat bahwa Tuhan itu, karya Tuhan itu dibawa mereka, dibawa mereka semuanya untuk menjaga, ya. Jadi karya Tuhan, perbuatan Tuhan itu untuk menjaga kita tetap setia pada Tuhan. Jadi kalau kita ingat perbuatan Tuhan, karya Tuhan, kita mau nggak mungkin saya berpaling dari Tuhan, karena Engkau terlalu baik. Ada seorang bapak gereja kita dari namanya Polikarpus. Polikarpus itu ditangkap karena dia memiliki satu teologi. Jadi ditangkap oleh musuhnya, dihadapkan racun, minum racun atau sangkali Tuhan. Kalau kamu sangkali dogmatika kebenaran dan Tuhan Yesus, kau selamat. Apa yang dikatakan oleh Polikarpus? Sepanjang saya hidup, Tuhan saya tidak pernah berbuat jahat. Tuhan saya tidak pernah berbuat buruk. Tuhan saya tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan saya tidak pernah berpaling. Tuhan saya setia sama saya. Bagaimana mungkin saya bisa melakukan kejahatan kepada Tuhan saya? Bagaimana mungkin saya bisa melakukan sesuatu yang buruk? Jadi kalau kita ingat perbuatan Tuhan itu menjaga kesetiaan kita. Itu melindungi kesetiaan kita supaya tidak bergeser, supaya tetap stabil, supaya tidak gampang digoncang. Kalau kita ingat perbuatan Tuhan, semakin kita setia sama Dia. Kenapa? Kita adalah orang yang tidak pantas, tapi kita dikasih. Kita diri setia Tuhan. Saya setia kepada Tuhan karena Engkau mengasihi saya, itu sebabnya saya ingin dekat dengan Engkau. Saya ingin beribadah, saya ingin melayani Engkau. Tujuan Yosua mengingatkan karya Tuhan, bukan untuk nostalgia. Kita lewat jalan sini. Di bukit indah berkata, kau mengajak aku ke sana, itu nostalgia. Bukan itu. Kita tidak sedang dibawa untuk kita punya kenangan-kenangan, bukan.
Kita dibawa untuk kita memiliki kestabilan, iman kita dijaga, kesetiaan kita pada Tuhan dijaga. Ingat pekerjaan Tuhan supaya kamu stabil. Digoncang ke kanan, digoncang ke kiri, kamu tetap kuat. Bukankah ada lagu itu? Apa? Hanya Yesus. Hanya Yesus satu-satunya. Bangsa Israel itu mudah lupa apa itu. Kita saja di sini loh, cuma di ECI ini yang tidak pernah lupa sama Tuhan. Tidak pernah lupa sama Tuhan. Ya, kita tidak pernah lupa sama Tuhan. Kita ingat terus sama Tuhan. Itu luar biasanya jemaat Yesus. Selalu ingat sama Tuhan. Iman umat Tuhan itu dibangun dalam tindakan Allah di sejarah kehidupan orang Israel. Kita tahu apa itu? Makanya kenapa kita harus menulis diari kita itu? Kita tulis diari hari ini Tuhan kayak saya punya kesusahan itu sejarah. Kalau kita punya sejarah itu, kita langsung kita punya sejarah ya ternyata. Kalau kita punya sejarah kita jadi ingat, aduh Tuhan bertindak di situ. Saya tahu identitas saya. Nah, orang kalau dijaga stamina-nya, kesetiaannya, dia dibawa untuk bukan melihat Tuhan itu di dalam perasaan, tapi dia ingat Tuhan itu dalam sejarah yang berdiri kokoh. Makanya Yesua katakan, ingat sejarah kamu, ingat Tuhan beracara dalam sejarah kita semuanya. Jadi kalau kamu ingat sejarah, kamu ingat kamu itu bangsa pilihan, kamu adalah bangsa yang dikuduskan Allah, kamu yang dibawa ke dalam terang supaya kegelapan tidak menguasai. Ingat sejarah kamu, ingat identitas kamu. Jadi kalau kita dibawa untuk mengingat, kita jadi ingat identitas kamu. Saya ini putranya Allah, saya itu anak Allah. Jadi kalau saya anak Allah, saya nggak boleh bermain-main dengan hidup ini. Saya harus menyenangkan hati Tuhan. Saya harus terus berdoa, terus kemudian bersama, selevel, selaras dengan apa yang Tuhan inginkan. Ingatan itu membentuk identitas dalam diri kita sendiri. Ingatan itu membawa satu kebenaran bagi saya. Saya adalah bangsa pilihan, putra Allah. Saya adalah orang tebusannya. Saya anak terang Allah. Saya adalah orang-orang yang memiliki hak waris surga. Nah kalau kita ingat itu semua, kita nggak bakal main-main dengan hidup ini. Kita nggak akan khianatin Tuhan. Kita nggak akan sangkali Tuhan. Tapi kita ingat. Dan konsep ini akan membawa orang Israel tahu asal usulnya. Ingat kepada Tuhan, menolong kita semuanya. Ingat sejarah Dia dalam hidup kita semua. Mas Janto menikah sama Mbak Deni tahun Lupa. Kalau dipertanyakan itu kita sampai baju. Si Sandy sama Go Pandi ketemu pakai baju apa itu? Baju kerja Pak, seragam kerja. Pakai seragam kerja. Baju seragam? Seragam kerja. Oh, berarti ingat Pakai sarung. Itu beda. Oh, Cisiana, waktu ketemu sama Ko Marcos itu lagi makan di mana? Ketemunya di mana? Bohong. Kenapa? Karena ketika kita mengingat itu mengingat sejarah kita. Dan kalau kita tahu sejarah kita nggak akan main-main, Bapak Ibu. Itu membawa kita semuanya untuk berdiri. Di dalam Hakim-Hakim pasal 2, 10-12 itu adalah orang-orang Israel dibawa untuk mengingat mereka semua. Ingat, kamu adalah bangsa pilihan, kamu adalah bangsa yang dikeluarkan dari penjajahan atau budak, dan kamu adalah sekarang orang merdeka. Itu diingat supaya apa? Supaya mereka berdiri. Bapak Ibu tahu kan? Indonesia ini sekarang sedang dijajah bukan dengan sejarah. Indonesia ini dijajah dengan apa? Dengan ideologi. Dan ideologi itu datang bukan dari religion, dari agama. Makanya ada orang-orang namanya yang maaf ya, dari Hadramaut itu semuanya. Mereka ngomong, wah ini Indonesia ini kalau tidak ada al-Qaeda ini, maka Indonesia itu rusak. Jadi kita itu dicekokin sejarah leluhur bangsa kita yang begitu tinggi, adiluhur, itu dirusak, dihilangkan, dilenyapkan. Supaya apa? Kalau kita tidak ingat sejarah kita nggak akan menjadi orang yang setia. Kita nggak akan komitmen. Maka sekarang kalau harus muncul orang-orang yang membawa kita semuanya pada ingatan sejarah bangsa kita. Nenek moyang kita yang hebat, nenek moyang kita yang begitu tinggi, agung. Supaya kita semuanya ngerti sejarah kita. Nah kalau kita sejarah kita hebat, apa yang terjadi? Kita pasti akan setia. Jepang, Cina itu adalah orang-orang yang terus-menerus mengingat sejarah mereka semuanya. Makanya mereka tidak dapat digoncang. Kemana saja mereka pergi, merantau, mereka tidak dapat digoncang.
Mereka adalah orang yang berdiri teguh. Mereka bukan pengkhianat. Tapi orang-orang kita Indonesia sekarang ini, kenapa banyak orang yang jadi pengkhianat? Mereka berani korupsi, mereka berani merusak alam, mereka berani menghancurkan Indonesia yang kita jaga. Karena mereka nggak tahu sejarah, lupa dengan ingatan sejarah mereka. Itu sebabnya mereka tidak setia kepada kebenaran. Mereka tidak setia kepada rakyat, mereka tidak setia kepada undang-undang. Sama seperti kita semuanya. Kalau saya ingat Bapak Ibu, sejarah saya tidur sampai di terminal gara-gara mengejar dugem. Saya tidak akan berpaling kepada siapapun juga. Saya pernah tidur di terminal Bapak Ibu, kedinginan, berjuang untuk mendapatkan dia. Halo. Dibuka lagi ternyata. Bayangin kalau kita tahu sejarah kita dengan benar, waduh kita akan setia betapa susahnya perjuangan bangsa kita. Maka kita harusnya berdiri menjaga bangsa dan negara kita. Kalau kau tahu sejarah, suami, kalau kau tahu sejarah bagaimana kau menaklukkan istrimu, maka kau akan setia sampai mati, juga setia sampai hidup. Jangan mau setia sampai mati, ya. Kalau sudah mati, saya setia sampai mati, tapi setia sampai hidup nggak mau. Ya, setia sampai mati dan setia sampai hidup. Sejarah itu menurut. Waktu Sadrak, Mesak dan Abednego dibawa ke Babel, apa yang dilakukan? Namanya sebenarnya bukan Sadrak dan Abednego, namanya dibongkar supaya mereka lupa akan ingatan. Namanya Sadrak, Mesak, Abednego, itu apa identitasnya. Kemudian identitas laki perempuan itu dihilangkan. Kemudian bukan hanya namanya, apalagi bukan hanya nama, bahasa itu adalah tanda sebuah bangsa, itu mau dihilangkan. Kemudian makanan itu karakter. Bapak Ibu pengen tahu, orang yang lembut, orang yang sabar itu ditentukan dari pola makan. Kalau kita lihat orang yang makan sayur, biasanya orang itu kan benar. Orang-orang yang suka makan sayur biasanya orang kayak saya. Tapi kalau orang makannya daging, apalagi itu beralasan, itu temperamen, itu itu karakter itu. Jadi makanan itu ternyata sesuatu yang menggoncangkan kesetiaan kita terhadap karakter. Jangan banyak makan yang ini yang berdarah. Makanan seperti makanan sayur-sayuran yang membuat kita lebih sabar itu semua. Jadi ingat karya Tuhan supaya kita bisa terjaga kesetiaan kita, komitmen kita, termasuk kita di gereja kita. Kalau kita ingat bagaimana kita memulai gereja ini susah. Gereja ini dimulai bukan karena kita punya duit. Gereja ini dimulai dengan kita punya duit. Gereja ini dimulai dengan cara kita benar-benar dipermalukan. Saya dulu tuh jalan, pendeta itu jelek banget belakang kamu. Kalau sampai kita kemudian bisa punya jemaat yang banyak, hari ini kan nggak datang banyak, tapi kita pun bisa ibadah di gedung, itu bukan karena saya, tapi ini pergulatan seluruh jemaat kita semuanya. Doa yang berdarah-darah, susahnya kita semuanya, ingat itu, ingat sejarah kita, gereja kita ini. Jadi kayak Markus, dia bilang, Pak Agil, saya akan mati-matian akan membawa gereja kita itu. Itu karena dia tahu sejarah gereja ini begitu susah, begitu. Oh iya, hidup-hidupan juga. Saya mati-matian dan hidup-hidupan Pak Gem. Itu saya ini tahu sejarah benar, ya kan? Pak Monto kalau sudah tahu sama saya, kasihan Pak Gem. Langsung Pak Gem dia makan untuk Pak Gem. Saya ditraktir Bapak Ibu. Waktu saya makan mie, saya ditraktir makan mie. Pengusaha langsung bayar. Tapi ternyata kita gratis berdua. Ada orang yang membayar lebih dulu. Kalau kita tahu tentang sejarah iman kita akan tinggalkan. Kalau kita tahu sejarah perjuangan mendapatkan istri, mendapatkan suami, kita nggak akan tidak sendiri. Betul kan? Tahu sejarah kita, maka tulis lagi. Tulislah catatan kapan saya bertemu dengan pasangan saya. Kapan dia memberikan cincin, kapan dia memberikan gelar, kapan dia memberikan anting, kapan kita kemudian mulai melamar dia. Yes. Kalau itu sudah betul-betul teringat, maka kesetiaan kita terjaga.
Dari ribuan orang, saya tidak pernah berpaling karena hanya kau milik saya. Jadi ribuan banyak orang, mereka nggak mau, cuma kamu satu-satunya yang milik saya, makanya saya terpaksa memilih kamu. Ya ada lagi tuh. Bukan begitu. Tapi itulah yang terjadi. Kalau kita berkomitmen apa namanya, kita menjaga apa? Perbuatan Tuhan kita ingat. Jadi berapa? Ingat karya Tuhan itu penting, Bapak Ibu. Kenapa? Karena iman yang tak ingat karya Tuhan akan kehilangan arah dan tujuan. Bangsa kita ini sudah kehilangan sejarah, maka dia kehilangan tujuan. Ketidaksetiaan rohani selalu ditandai dimulai dari apa? Bukan dari perbuatan dosa, enggak, dari apa? Lupa. Ketidaksetiaan itu selalu diawali bukan dari perbuatan, enggak, lupa. Perselingkuhan itu dimulai dari apa? Lupa punya istri, lupa punya suami, lupa mengenang dulu saat-saat waktu kita bertemu, dulu kita sabar, tapi karena lupa sama istrinya seperti orang asing. Siapa kamu? Lupa, bukan karena dosa besar, tapi lupa. Maka kita harus mengingat Tuhan, perbuatan Tuhan. Karena mengingat perbuatan Tuhan itu membawa kita semuanya bukannya sekedar menjaga masa lalu, mengenang, tapi menjaga pada komitmen kita, kesetiaan kita, kadar kita. Mengingat karya Tuhan adalah benteng rohani di tengah-tengah kelimpahan. Kalau kita mengingat Tuhan, waktu kita kaya, waktu kita tetap rendah, kita ngomong. Waktu kita mengingat karya Tuhan, maka Pak, kita akan terus-menerus akan memilih Engkau lah satu-satunya Tuhan saya. Kepada istri kita akan berkata, Engkau lah satu-satunya istri saya. Kepada suami katakan, Engkau lah satu-satunya suami saya. Tidak ada yang lain. Walaupun kau mengambang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke atas, Engkau lah satu-satunya Tuhan yang akan berpaling. Aku bukan kambing yang bisa membagi hatiku kemana saja, tapi aku adalah Khalil Gibran yang memberikan hatiku untuk satu orang. Inilah statement-statement dari laki-laki yang sangat setia. Amin. Betul ya? Betul Pak. Ada saya harus menutup. Iman yang tak mengingat karya Tuhan akan lebih mudah berpaling. Dan itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semua. Jadi akhirnya saya tutup dengan closing statement. Ketika kita ingat karya Tuhan, kita sedang memastikan diri kita di komunitas rohani yang sehat. Kita sedang berada di komunitas rohani yang benar. Kita sedang berada dalam posisi sebagai putra-putra Tuhan yang benar. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jadi mari kita ingat terus perbuatan Tuhan. Kalau kita lagi susah, ingat lagi perbuatan Tuhan. Ingat lagi, lihat. Waktu Yosua perang, habis perang, Tuhan katakan, kamu bangun Mispa. Langsung bangun Mispa. Perang di mana? Menang, bangun Mispa. Waktu Yosua lemah, Israel lemah, langsung pergi. Tengoklah kamu ke belakang. Berapa banyak apa namanya Mispa kemenangan. Kalau kamu sudah mengalami kemenangan, ke depan kamu ini Mispa. Oh Tuhan, saya kekurangan uang. Tengok lagi Mispa berkat Tuhan. Tengok lagi. Oh Tuhan, saya tengok lagi Mispa kesehatanmu bersama dengan Tuhan. Oh Tuhan, Tuhan saya difitnah. Tengok lagi Mispa kesabaranmu dan pembelaan Tuhan. Kalau umur Kamu kian kuat. Mari kita tundukkan kepala. Ibu Lisa yang akan berdoa untuk firman Tuhan. Kamu bulannya sampai kapan dengan kehidupan kami sama bulan karena tahu karena apa-apa bahkan jika kami punya apa-apa kami menjadi apa-apa itu juga karena Allah bukan semata-mata kekuatan manusia dan kami akan memahami namun selalu beriman
juga berjalan menggandeng Tuhan, bahkan mempertaruhkan segala sesuatu hanya bersama Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah kami menjalani semua dengan segala sesuatu dengan kesetiaan Tuhan berikan kepada kami, mendedikasikan hidup kami buat keluarga kami, buat pasangan kami, buat gereja kami, buat anak-anak kami, buat orang tua kami, buat siapapun juga yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Ucap selalu perkembangan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Gembala dan Tuhan memberkati hati kami yang sudah dikabul oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala. Hari ini. Bapak Ibu diberkati semua. Siapa yang diberkati? Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih dengan hari ini. Semoga mimpi-mimpi yang sempat tertunda dapat terwujud. Amin. Keluarga. Dan semoga di tahun 2026 kita bisa lebih kuat, berani dan tetap semangat. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan berikan persembahan. Kita akan di mana? Oh, Ipan. Segala puji syukur. Haleluya. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak
Yang anak gadis gimana? Kailan tadi, ibu gimana? Dona bisa berdua bersama-sama di sini, Dona. Oh, mana Pak Jejak bersama Teh Ani mana Teh Ani? biarkan tangannya bergerak pada Isi Pak Jejak mana? Lagi Oh, lagi goreng. Oke. Maminya nggak ada teman. Sama aja. Anak gadis. Tuhan terima kasih tahun 2025 yang bagus sampai di ujung ini. Kami tak kekurangan sesuatu. Kami melihat masalah-masalah kami banyak, tapi itu benar. Sekarang kami mengalahkan mereka. Kami mengalahkan masalah, kami mengalahkan mereka. Itu karena kami punya Engkau. Tapi kami juga karena punya suami yang baik, punya istri yang baik, punya anak-anak yang baik. Kami punya keluarga yang baik. Dan satu saat Tuhan, ketika kami di tahun 2026 ini kami akan menghadapi masalah, kami tahu bagaimana kami mengambil tindakan. Kami akan mengambil dengan Engkau, di dalam Engkau, maka di dalam keluarga kami. Sekarang mari berikan yang tanya. Berdoalah untuk pasanganmu dan anak-anak. Impartasikan kuasa doa. Perkatakan perkataan yang profetik. Perkatakan perkataan yang baik. Perkatakan perkataan yang menjadi berkat. Perkatakan perkataan yang betul-betul membawa terobosan hikmat, terobosan rohani, terobosan karakter, terobosan pemikiran, terobosan berkat jasmani dan rohani, terobosan keuangan, terobosan kesehatan, terobosan kasih, keharmonisan. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau tahu yang kau cintai, maka engkau tidak akan berdoa sembarangan. Keluarga, anak-anak itu adalah sesuatu yang sangat prioritas dan penting. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Kepa ini nori pada situ cinta tempat lagi. Oleh dan naikkan Allah kasih pada hari ini. Bika pakai maafan leti asik ketapa. Inan rumah tempat ibu ini senamana ibiki. Iki asih falatifan afiri. Ini dekali di bina isyillah pada. Tuhan kami memberkati keluarga-keluarga kami yang sementara ini mereka mengimpartasikan doa-doa mereka buat istri, buat suami, buat anak-anak mereka, buat ekonomi mereka, buat kesehatan mereka, buat rumah tangga mereka, buat keharmonisan mereka, buat keuangan mereka, buat bisnis mereka, dan buat kebahagiaan mereka semuanya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Aku mengimpartasikan doa-doa yang rohani, doa-doa yang dari Bapa, yang sesuai dengan keinginan Bapa. Kami berdoa juga Tuhan mengimpartasikan doa-doa di mana mereka semuanya akan mencintai Engkau, mengasihi Engkau, setia kepada Engkau. Doa-doa yang membawa mereka semuanya bertumbuh di dalam iman, di dalam rohani, komitmen mereka yang tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menaikkan doa-doa yang dinaikkan oleh para suami. Kami menaikkan doa-doa yang dinaikkan oleh para istri. Kami memeteraikan doa-doa dari orang tua mereka kepada anak-anak mereka. Kami memeteraikan doa-doa dari anak-anak mereka kepada kedua orang tua mereka. Kami memeteraikan doa-doa dari seluruh persekutuan anggota-anggota jemaat kepada seluruh anggota jemaat lain. Kami memeteraikan itu semuanya jadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya kedua tanganmu angkat ke atas dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus yang komplit dimeteraikan dalam Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput Engkau. Engkau terus-menerus akan dalam kesatuan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dan pulang dengan segala berkat rohani, berkat jasmani. Mengapa kita tahun 2026 ini dengan penyertaan, pemeliharaan dan kasih karunia, blessing dari Tuhan dan kasih karunia akan terus-menerus menyertaimu sepanjang masa. Maka di dalam keterpurukan, kegagalan, maka di dalam segala hal yang tidak baik, karena Tuhan terus menyertai engkau dengan setia. Pulang dengan berkat itu dan jadilah bersukacita karena engkau menikmati berkat-berkat yang luar biasa. Tuhan menyediakan pertolongan, Tuhan
Tuhan menyediakan berkatnya sebelum engkau punya masalah. Maka itu akan menjadi kekuatan energi untuk engkau selalu bersukacita dan bersyukur. Ulang dengan berkat rohani, berkat jasmani. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus. Abel, Tali, dulu kita akan tukar kado dulu. Kita ada surprise lagi 1 juta. Jangan keluar dulu, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Selamat dari Natal dan selamat tahun baru. Nanti kita foto-foto dari sini aja ya supaya kita bagi dulu aja. Dipegangin. Agak cepet